Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Salum Ramadan dengan NIM C0D021034 dari kelas G Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP wajib pajak tax mates, baik itu yang didapat dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan tiap wajib pajak atau WP. Wajib pajak bisa perorangan atau suatu badan usaha. Penghasilan sebagai objek pajak penghasilan. Yang pertama, pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan penghasilan pajak. Yang kelima, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, ada keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14, premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang 16, tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis industri. 18, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ke-19, surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, penghasilan dapat dikenai pajak bersifat final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi industri yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21. Pengertian PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak per 32 per PJ 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 biasanya dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah maupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor dan impor dan juga penjualan barang mewah. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lainnya selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Yang keempat, pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak mendapatkan potongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Yang kelima, ada pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan ini merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran dengan tujuan agar meringankan beban wajib pajak dan pajak terutangnya dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun dan pembayaran tidak dapat diwakilin maupun harus dilakukan sendiri. Yang keenam, ada pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar dalam SPT tahunan PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dikurangi dengan kredit PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak. Yang ke-8, pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak yang mempunyai atau pada bidang industri, pelayanan, dan juga penerbangan internasional. Adapun bisnis lain yang bisa terkena PPh 15 yaitu seperti perusahaan pengeboran minyak. Yang ke-9, PPh pasal 19. Pajak penghasilan pasal 19 merupakan pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung dan atau harga beli untuk hal ini jauh lebih murah dibanding nilai pasarannya.